Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang sudah tahu ya, ini itu adalah data apa. Ini adalah data hasil uji oli. Ini biasanya kalau uji olinya dilakukan di Trakindo, karena ini hasil ujinya siapa? Caterpillar ya. Caterpillar warnanya kuning kan, jadi hasilnya kayak gini. Jadi orang uji di Trakindo biasanya hasilnya seperti ini. Nah, ada beberapa orang yang menganggap bahwa hasil uji seperti ini sudah layak untuk menunjukkan kemampuan oli bagaimana. Sayangnya tidak ya. Karena apa? Yang bisa kelihatan di sini ini hanya sebagian kecil dari sifat-sifat oli. Ini contohnya adalah oli PTT ya, antara belum dipakai sampai dengan sudah dipakai. Jadi ini metron fluid, ini oli baru, tapi ini kok U ya, tandanya U, 0 km dengan 6.900 km. Ini kita cuma bisa lihat perubahan apa saja yang terjadi. Jadi seperti misalnya ironnya jadi meningkat 3 ppm ya, kandungan logam besinya meningkat 3 ppm, aluminium meningkat 2 ppm, kandungan boronnya berkurang karena ini aditif, potasium ini apa ya, deterjen, lupa, kalium apa ya ini ya, angka keasaman mungkin lupalah. Terus silikonnya jadi nambah 1, kalsiumnya berkurang karena kalsium ini untuk anti asamnya kalau nggak salah. Fosforus sama zinc ini berkurang karena ini aditif anti ausnya. Tentu yang lain-lain kayak molybdenum juga mengandung fosfor juga mestinya ya. Kalau nggak sulfur, di sulfur kok ono. Ya, ini zinc jadi berkurang, tapi ini aneh kok molybdenumnya jadi nambah ya. Dari mana sumbernya molybdenum? Karena biasanya harusnya berkurang juga. Ini contoh magnesium berkurang, ini normal. Ini kok nambah ya? Ya entah. Oh ya, ini ada sulfur. Sulfurnya berkurang. Ini oksidasi nambah karena ya memang karena pemakaian ya. Ini dari Juni ke Agustus 6.900 km. Jadi makin teroksidasi. Angka ini mestinya makin rendah. Fuel contamination and ini mestinya tidak diuji ya, jadi gak membayar pengujiannya. Terus yang kelihatan juga adalah penurunan kekentalan. Jadi kekentalannya jadi turun dari 12,69 jadi 11,92. Ini mestinya masih masuk kelasnya lah ya. TBN-nya turun, ini juga normal karena dipakai. Ya, jadi ini nggak bisa menunjukkan kemampuan oli sebenarnya karena di sini nggak ada data. Misalnya evaporation loss, mana nggak ada di sini. Evaporation loss itu adalah tingkat penguapan olinya. Terus shear stability juga nggak ada. Shear stability itu penting untuk mengetahui kestabilan kekentalan oli ketika sedang dipergunakan. Jadi kalau shear stability-nya rendah, olinya akan cepat sekali jadi encer ketika sedang dipakai. Kalau shear stability tinggi, olinya akan tetap stabil walau sedang dipakai. Terus ini ada contoh lagi, yang sebelumnya ya, PTT 10W30. Fluid ya. Metron fluid juga ya. Boleh. Tapi kandungan ini harusnya dalam kondisi awal juga. Kandungannya ya hampir sama ya. Agustus. Ya, kalau oli baru PTT 10W30 kandungannya ya sekitar seperti itu ya. Ini jadi dalam kondisi oli baru ya sama. Ini oli baru ya. Jadi ya sebenarnya nggak ada yang bisa kita ketahui. Ini kok oksidasinya 11. Yang tadi oksidasinya 4. Kondisi sama-sama baru. Kilometer 0 kok yang 16 111. Kalau TBN-nya ini 8,8, ini 8,2. Ya wajar lah ya wis. Tapi ya nggak banyak ya yang bisa kita pelajari. Terus ini ada lagi speedline extreme 5W30. Ada kandungan ironnya, aluminium,
sodium, silikon, kalsium. Sini nggak ada boronnya ya untuk speedline extreme. Ada zinc, fosfor termasuk rendah kandungannya, molybdenum 94. Jadi kayaknya zincnya lebih rendah daripada yang produknya PTT ya. Oksidasinya sudah angka 8, sulfurnya 16. Memang kandungan aditifnya lebih kecil. Nah, viscosity 5W30, kekentalan di suhu 100-nya 10,91. Ini kayaknya di bawah standar ya. Oh, enggak ya. Jadi olinya masih termasuk SI 30 ya, 9,3 limitnya. Ini tadi berapa? 10,91, masih termasuk SAE yang sama. Cuma TBN-nya rendah emang. Ini ya zinc rendah, kalsiumnya termasuk rendah, magnesiumnya sedikit, TBN-nya kecil. Ini wajar. Ini mungkin termasuk oli yang rendah aditif ya, low sulfur mungkin ya. Kalau low sulfur ya tentu aditifnya jadi sedikit semua. Tapi ya itu kita nggak bisa tahu yang lain-lain. Ini juga ada CR Max, ADNOC, Kix 10W40. Ini kita belajar apa? Oh, tahu ini ada boronnya. Ini kalsium, ini ada yang banyak untuk ADNOC-nya. Yang lain ini malah banyak sekali nih CR Max ini. Ini berlebihan ini ya. Zincnya ini sedikit agak banyak, yang Kix agak banyak. Nah, ini kandungan sulfurnya yang banyak, justru yang semuanya malah lebih sedikit daripada yang lain ya. Jadi kayaknya fokusnya lebih ke bagian pembersihan, bukan bagian aditif anti ausnya. Ini olinya juga aneh ya, yang 5W40 kok viscosity-nya 8. Sudah masuk SI 20 nih. Terus ADNOC kekentalannya 14, masuk SI 40, tetapi ini 10W30. Kalau yang Kix 14,02, yang Kix jadinya sesuai lah dengan ratingnya 10W40. Cuma yang ini CR Max ini nggak jelas ya. Yang ADNOC juga terlalu kental, nggak sesuai dengan bungkusnya. Tapi ya kita lagi-lagi nggak bisa tahu sifat-sifat yang lain bagaimana. Terus TBN, nah kalau yang CR Max ini agak aneh ya angkanya, kayak terlalu besar gitu. Terus ini ada PTT 5W40, sayangnya nggak ada data lain ya, penulis nggak nemu. Ada boron, fosforus, zinc ya, molybdenumnya yang nggak ada ya. Ini juga yang amsoil juga nggak ada. Tapi kalau data ini saja kita nggak bisa kayak yang tadi ya, bisa membandingkan oh kekentalannya cocok atau enggak gitu ya. Kita cuma bisa memperkirakan aditif, dan aditif ini cuma perannya harus didukung oleh kemampuan olinya. Nah, lagi-lagi ya kita nggak bisa mendapatkan banyak manfaat dari hasil seperti ini, karena ya kebanyakan oli seperti itu. Untuk ngerti kalsium banyak berarti oh ini kemampuan memecah keraknya itu bagus, tapi daya pelarutan olinya sendiri kita nggak tahu, karena daya pelarutan itu tergantung dari bahan dasar olinya, dari cairan olinya, dan kita nggak tahu itu dari data-data ini. Jadi walau datanya kelihatan lengkap seperti ini, manfaat yang kita dapatkan dari data ini nggak begitu banyak, masih kurang lagi datanya ya. Kita juga nggak bisa bedakan antara mineral dan sintetik berdasarkan data ini, nggak iso. Maksudnya mineral dan sintetik adalah bahan dari apakah ini grup 1, grup 2, grup 3, grup 4, grup 5. Kita nggak bisa tahu data ini ya. Nah, harusnya kita menggunakan standar pengukuran seperti yang di sini ya. Ini adalah oli full synthetic size 8 ya.
Terus ada dana analisa olinya, datanya seperti ini. Ada data kekentalan, data apa ya, kekentalan ini, TPN, flash point, PowerPoint, viscosity index, kandungan partikelnya, nah ini partikel juga ya, wis itu. Nah, ada data lagi yang penting, yaitu yang inilah. Dari data ini dia simpulkan bahwa itu walau olinya full sintetik, bahannya adalah VHWI. Yang dipakai adalah data ini, data FTIR ya, far true right of polar. Mengapa ada istilah VHWI itu ya? Karena sekarang ini ada yang namanya bahan VHWI yang punya sifat mirip dengan BAO, tapi harga cuma separuhnya. Jadi oli VHWI ini sifatnya mirip BAO tapi harga separuhnya. Ini pembuatannya mirip dengan BAO tapi bukan BAO. Dan karena ini ada perdebatan ya, apakah VHWI ini termasuk sintetik atau enggak, akhirnya dari SAE dan API menghilangkan referensi sintetis dari daftar olinya ya. Dokumen ini dihilangkan, nggak ada lagi kata-kata sintetik juga di SAE. Yang pemilik aslinya Mobil One protes karena dia pabrik BAO, tapi ya sekarang Mobil One jual oli nggak pakai bahan BAO lagi, disebut bahannya sintetik. Ini juga seperti disebutkan oleh Ravenol ya. Jadi Ravenol itu menyebutkan bahwa sekarang sintetik itu ya adalah oli grup 2 dan grup 3 juga, enggak cuma 4 dan 5 ya. Jadi ini membuat oli kualitas sekarang itu enggak sebaik dulu, karena sekarang bahan grup 3 dan grup 2 sudah tidak lagi pakai BAO atau ester, tapi pakai oli mineral grup 2 atau grup 3. Nah, mengapa ini penting? Karena oli-oli dengan bahan selain grup 4 atau grup 5 itu punya kelemahan, yaitu evaporation loss-nya tinggi. Terus shear stability-nya rendah. Oleh karena itu sekarang kita jarang ya lihat ada data shear stability di produk oli. Nah, salah satu yang sering menggunakan data shear stability itu adalah dari Amsoil ya. Jadi ini contohnya ya, Amsoil dia sering pamer bahwa olinya punya shear stability tinggi, tapi lihat sekarang ini produk terakhir, di sini nggak ada ya yang menunjukkan atau memamerkan shear stability. Di data olinya juga nggak ada ini. Padahal dulu penulis pernah ingat ya, di data oli-oli tersebut dicantumkan juga shear stability di datanya Amsoil, tapi sekarang tidak. Nah, ini kita bisa jadikan acuan bahwa sekarang bahannya Amsoil sudah nggak full PAO lagi, karena kalau full PAO mestinya shear stability datanya ditunjukkan.
Tapi ini ada data NOAC volatility ya, ini evaporation loss, data penguapan. Jadi angkanya kelihatan di sini, kelihatan ya, makin kecil angkanya makin minim penguapannya. Dan yang ini tentu lebih buruk daripada yang ini, jadi 0W40 kalah dari sisi penguapan dibanding 15W40. Terus biasanya kalau untuk PAO kita bisa lihat dari cirinya ini ya, cirinya kalau suhunya makin rendah ada kemungkinan oli bahan PAO nya makin banyak. Tapi ya kita juga cek data lain-lain juga, makanya masalahnya ini data zero stability-nya nggak ada, jadi sulit, mungkin apa ya, sulit ya jadi acuan ya. Karena angka ini juga bisa diturunkan pakai pour point diffusion, pakai aditif, nggak perlu pakai bahan PAO, tapi pakai aditif saja bisa. Tapi ya itu ya yang bikin pabrikan oli bahkan sekelas Amsoil sekalipun nggak berani menunjukkan ya share stability dari olinya, padahal dulu perasaan ada ya. Ya wis lah, itu saja. Jadi ya sayangnya kita nggak bisa pakai acuan ini saja ya, kita harus pakai banyak data yang lain untuk menentukan kemampuan dari suatu oli. Di dokumen ini juga kita bisa mencari ya, melihat uji apa saja sih yang dilakukan oleh API. Kita lihat contohnya API ini ya, SC, SL, SM, SNAP gitu ya. Jadi ini cari yang agak lebih baru lah. Nah ini kebutuhan uji yang dibutuhkan untuk API service SN, API SN resource conserving, SN dengan SN plus ya, banyak ya ujinya yang tidak tercantum pada hasil uji lab tadi itu. Ya, angka-angka ini nggak ada ya, nggak ada sama sekali. Angka ini nggak ada. FEI ini Fuel Economy Index, kemampuan oli untuk meningkatkan konsumsi bahan bakar, itu nggak ada. Ini juga kemampuan Sembulopois, ini nggak ada. Baras tes karat pada bola, evaporation loss ini juga nggak ada tadi ya. Simulation distillation nggak ada, foaming nggak ada. Yang phosphorus mass tadi ada ya, Istanbul ini foaming juga. Ini share stability mana itu tadi diuji trade kan nggak ada. Elastomer compatibility itu juga nggak ada. Ini ujinya ya. Jadi uji tadi ini yang ada di sini banyak sekali kan, tidak bisa diwakili oleh uji seperti ini. Jadi uji seperti ini itu bukan penentu kualitas oli ya. Ini hanya menunjukkan sebagian kecil sekali dari sifat olinya. Kita tidak bisa bilang oli ini bagus, oli ini jelek, hanya berdasarkan dari hasil ini saja. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.